Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas studi kebijakan dakwah D. Saya Siti Zainab, NIM 3419079 sebagai moderator, dan rekan saya Riza Olivia Novitasari, NIM 3419110 sebagai pemateri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tinjauan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Langsung saja masuk pada materi sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan, yaitu orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Penyensoran, yaitu penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan. Pemberdilan atau penyelenggaraan penyiaran, yaitu penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Dan yang terakhir ada kode etik jurnalistik, adalah himbauan etika profesi kewartawanan. Selanjutnya ada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Asas pers diatur dalam Undang-Undang Pers Pasal 2 yang berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 mengatur fungsi pers, yaitu pers nasional mempunyai fungsi-fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Selanjutnya, hak pers diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdilan, atau pelanggaran penyiaran. Kemudian untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan yang terakhir, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selanjutnya ada kewajiban pers yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab dan pers wajib melayani hak tolak. Kemudian peranan pers diatur dalam Undang-Undang Pers Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat hukum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, ada wartawan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Pers mengatur bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan, serta wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam Pasal 8 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya ada perusahaan pers. Kebebasan mendirikan perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai yang diatur dalam Pasal 9. Kemudian penambahan modal asing dilakukan melalui pasar modal sesuai yang dituliskan dengan Pasal 11. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta ditambah nama dan alamat percetakan untuk penerbitan pers. Hal tersebut sesuai pada Pasal 12. Selanjutnya, perusahaan iklan dilarang membuat iklan yang merendahkan agama, tentang minuman keras, nafsa, serta peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok. Lalu, pers asing. Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
Dan yang terakhir, ada ketentuan pidana. Pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah untuk pelanggar pasal 4 ayat 2 dan 3. Lalu pidana denda maksimal 500 juta rupiah untuk pelanggar pasal 5 ayat 1, 2 dan pasal 13, serta pidana denda maksimal 100 juta rupiah untuk pelanggar pasal 9 ayat 2 dan pasal 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penyiaran yaitu kegiatan memancar luasan siaran melalui sarana pemancaran. Penyiaran radio yaitu media komunikasi massa dengar. Penyiaran televisi yaitu media komunikasi massa dengar dan pandang. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersil dan layanan masyarakat. Kemudian spektrum frekuensi radio yaitu gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara. Asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. Asas penyiaran diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi, penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan penyiaran diatur dalam pasal 3 yang berbunyi, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, serta menimbulkan industri penyiaran Indonesia. Kemudian fungsi penyiaran diatur dalam pasal 4, yaitu penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Kemudian ada arah penyiaran yang diatur dalam pasal 5, yaitu 1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, penyelenggaraan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Negara menguasai spektrum frekuensi radio. Kemudian tugas dan kewajiban KPI, yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, serta ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, dan lain-lain. Pelaksanaan siaran. Siaran iklan berupa siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Isi siaran serta siaran iklan harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran. Lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Dan yang terakhir, bahasa pengantar utama harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pedoman perilaku penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran lembaga penyiaran dan masyarakat umum. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nilai-nilai kode etik jurnalistik dalam Al-Quran. Mengacu kepada kerangka 4 etika atau moralitas yang digariskan Karl Weiss sebagai garis pedoman etika, secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip fairness, akurasi, bebas bertanggung jawab, dan kritik konstruktif. Yang pertama ada fairness atau bersikap wajar dan patut. Dalam penyampaian informasi, seorang jurnalis harus bersikap jujur, benar dalam penyampaian berita sesuai dengan data dan fakta yang ada. Sidik artinya benar, seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Selain itu, seorang jurnalis juga harus amanah, artinya terpercaya, seperti yang dijelaskan Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua ada kebebasan bertanggung jawab. Pers bebas menyiarkan sesuatu, tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang disiarkannya. Seperti dalam Quran
Az-Zalzalah ayat 7-8. Yang ketiga ada akurasi atau keakuratan informasi. Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita dan kemudian memilikinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 94. Dan yang terakhir, kritik konstruktif. Dalam penyampaian kritik, seorang jurnalis wajib mengatakan mana yang benar dan yang salah. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terdiri dari 10 bab, 21 pasal yang di dalamnya memuat tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, serta penerapan pers, wartawan, perusahaan pers, dan sebagainya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terdiri dari 12 bab, 64 pasal yang di dalamnya memuat tentang asas, tujuan, fungsi, serta arah penyiaran, KPI, penyelenggaraan penyiaran, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang tinjauan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Semoga materi yang kami sampaikan bisa memperluas wawasan dan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.